Oke, puji Tuhan saudaraku sekalian. Mari lihat kepada orang yang ada di samping saudara dan katakan, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Nah saudaraku sekalian, minggu ini kembali saya akan melanjutkan khotbah saya di minggu kemarin tentang spiritual legacy atau warisan rohani. Dan saudaraku sekalian, kita tahu bahwa warisan rohani merupakan sebuah pembelajaran yang sangat amat penting di dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bahwa warisan nilai-nilai rohani, perkara-perkara rohani itu adalah sebuah hal yang kita sebut hakiki di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya rindu kita bisa atau mampu menjadi orang yang bisa mewariskan, meneruskan nilai-nilai rohani, perkara-perkara rohani kepada keturunan kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Amin saudaraku. Mari saya mengajak saudara untuk kembali membaca firman Tuhan atau ayat firman Tuhan tema kita. Ya, kita sudah baca minggu lalu tapi saya mengajak saudara untuk melihat kembali Kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat ke-24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita kembali melihat dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat ke-15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Terakhir, 2 Timotius pasal 1 ayat ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi saudaraku sekalian, kita tahu bahwa penyebutan daripada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu secara implisit atau secara tersirat, saudaraku sekalian, di sana memberitahukan bahwa ada ikatan secara rohani antara Abraham dengan Ishak, Ishak dengan Yakub, atau Lois dengan Eunike, Eunike dengan Timotius. Nah, sebenarnya kalau kita memperhatikan akan hal ini, kita akan menemukan bahwa iman Abraham diwariskan kepada Ishak dan Ishak mewariskan iman kepada anaknya Yakub. Demikian juga saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana Lois mewariskan imannya kepada Eunike, Eunike mewariskan imannya itu kepada Timotius. Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang warisan rohani, ketika kita berbicara mengenai spiritual legacy, saudaraku sekalian, sebenarnya kita berbicara bagaimana kita mewariskan nilai-nilai rohani. Kita mewariskan perkara-perkara rohani kepada orang di sekitar kita. Seperti anak-anak kita, seperti karyawan kita, seperti kita punya sanak famili, seperti mungkin teman-teman kita. Jadi ini adalah orang-orang yang ada di circle kehidupan kita, di siklus kehidupan kita, di sekitar kita. Nah, bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi rohani, kita mewariskan nilai-nilai ini kepada mereka. Mewariskan hal-hal yang baik kepada mereka. Misalnya, kenapa saya bilang teman-teman. Saudaraku sekalian, kita berteman dengan seseorang, kan bukan mau 6 bulan aja kita berteman, atau 1 tahun kita berteman, enggak kan. Kita kalau berteman dengan orang, mungkin kita berteman untuk belasan tahun, puluhan tahun. Bahkan kita ingin berteman dengan mereka sepanjang hidup kita. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Coba saudara ingat
Ketika saudara berteman dengan teman saudara, apakah saudara sudah mewariskan nilai-nilai rohani kepada teman saudara? Coba renungkan. Apakah teman-teman saudara itu mendengar tentang Yesus dari saudara atau tidak? Atau dengan kata lain teman segereja. Nah saudaraku sekalian, teman segerejamu itu semakin hari, semakin mengasihi Tuhan, atau semakin jauh dari Tuhan. Teman-teman gerejamu semakin melayani Tuhan, aktif melayani Tuhan, atau semakin kendor, semakin mundur melayani Tuhan. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, apakah mereka melihat, apakah mereka mendapat nilai-nilai rohani melalui kehidupan kita? Sanak famili kita, ataupun mungkin karyawan kita, pembantu kita. Apakah mereka melihat nilai-nilai rohani dalam kehidupan kita? Apakah mereka menerima nilai rohani melalui kehidupan kita? Apalagi anak kita. Nah saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal yang perlu kita mengerti dengan sangat baik. Karena kalau kita ingin melihat generasi di bawah kita, itu adalah generasi yang luar biasa, generasi yang baik, generasi yang diberkati, generasi yang sukses. Saudaraku sekalian, mereka memerlukan warisan rohani dari kita. Mereka memerlukan perkara-perkara rohani yang ada di dalam kehidupan kita untuk diberikan kepada mereka. Kita tidak pernah akan melihat sebuah generasi di bawah kita menjadi lebih baik kalau tidak ada nilai-nilai rohani di dalam mereka. Saudaraku sekalian, saat kita berbicara mengenai spiritual legacy, apa yang dimaksud dengan spiritual legacy? Apa yang dimaksud dengan warisan rohani? Definisinya sederhana. Spiritual legacy atau warisan rohani itu adalah nilai-nilai rohani yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, warisan rohani adalah nilai-nilai rohani di dalam diri saudara hari ini yang diturunkan kepada generasi di bawah saudara, yang diturunkan kepada anak-anak saudara, kepada orang-orang yang ada di sekitar hidup saudara. Itu warisan rohani. Nah saudaraku sekalian, minggu ini kembali kita akan melihat dan belajar warisan rohani yang utama apa saja yang harus kita wariskan. Lalu bagaimana atau melalui sarana apa warisan rohani ini bisa diwariskan. Nah saudaraku sekalian, mari kita mulai melihat ada beberapa hal utama yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, orang-orang sekitar kita. Yang pertama, iman. Iman adalah perkara yang sangat penting yang harus saudara wariskan kepada anak-anak saudara atau kepada orang-orang di sekitar saudara. Kita sudah baca di 2 Timotius 1 ayat 5. Saudaraku sekalian, bagaimana Timotius mendapat warisan iman dari mamanya dan dari neneknya. Dengan kata lain, Paulus berkata, aku yakin dalam dirimu ada iman. Karena apa? Karena mamamu adalah orang beriman, nenekmu adalah orang beriman. Dan saudaraku sekalian, warisan iman ini sangat penting untuk kita wariskan kepada keturunan kita atau kepada orang-orang yang ada dalam kehidupan kita pada hari ini. Karena iman merupakan kekuatan yang membuat kita bisa berdiri teguh di hadapan Tuhan. Iman yang akan memampukan kita tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Iman yang membuat kita tidak pernah menolak perkara-perkara ini dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, wariskan iman kepada anak-anak Anda. Ini yang paling utama. Karena ketika anak-anak saudara atau orang-orang sekitar kita itu punya iman, saudara, kita tidak perlu khawatir dengan hidup mereka.
Mereka tidak pernah akan meninggalkan Tuhan. Mereka tidak pernah akan pergi jauh dari Tuhan. Ketika pertama kali waktu saya Livia 16 tahun berangkat ke Australia untuk sekolah, ada satu orang bertanya pada saya seperti ini. Dia berkata, "Pak, enggak takut ya? Di sana kehidupan begitu free loh. Enggak takut kalau anaknya kalau sekolah sana langsung berubah?" Saya berkata enggak. Saya berkata bahwa anak saya tumbuh dari kecil di hadapan Tuhan. Kemanapun dia pergi, saya tidak takut. Dan saudaraku sekalian, dan saya bersyukur 10 tahun di sana tidak pernah enceng. Dan dia kembali dengan pribadi yang sama dan bisa melayani Tuhan, tetap dengan hati yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita mewariskan iman kepada anak-anak kita, dan kita selalu berkata dimanapun kamu berada, ingat Tuhan ada dalam hidupmu. Setiap kali kamu membutuhkan Tuhan, Tuhan ada di sampingmu. Percaya penuh kepada Tuhan, serahkan penuh hidupmu kepada Tuhan. Itu iman. Hal yang kedua yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, itu adalah hati yang takut akan Tuhan dan hati yang menghormati Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan dan hati yang menghormati Tuhan. Ini penting. Hati seperti ini penting untuk kita wariskan. Apalagi pada saat ini. Karena Alkitab berkata bahwa di akhir zaman, hati manusia semakin tawar. Manusia semakin tidak membutuhkan Tuhan. Manusia semakin tidak menghormati Tuhan. Di akhir zaman, banyak hati yang tidak takut akan Tuhan. Kalau kita mewariskan hati yang takut akan Tuhan, saudaraku sekalian, kita nggak usah khawatir kepada anak-anak kita, kepada orang sekitar kita. Nggak usah khawatir. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal, saudara catat aja, Amsal 9 dan 10 dikatakan apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau saudara mewariskan hati yang takut akan Tuhan kepada anak-anak saudara, kepada orang-orang di sekitar saudara, maka saudara akan menemukan anak-anak saudara akan tumbuh menjadi orang-orang pintar. Mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang pandai. Mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang cerdas. Karena permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jangan masa depan anak kita itu akan gagal. Jangan takut. Asal mereka punya hati yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, masa depan mereka tidak akan gagal. Amin saudaraku. Yang ketiga yang harus kita wariskan adalah kesetiaan mengasihi Tuhan dan kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Ini yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita. Ini yang perlu kita wariskan kepada keturunan kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Ingat firman Tuhan yang saya berikan minggu lalu, Keluaran 23-25. Itu firman Tuhan bilang begini, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan di tengah-tengahmu tidak ada yang sakit penyakit. Tuhan berkata, aku akan menjauhkan sakit penyakit di tengah-tengahmu. Ini berkat saudaraku sekalian. Kalau kita mewariskan kesetiaan mengasihi Tuhan, setia beribadah kepada anak-anak kita, dan ketika mereka setia beribadah kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir mereka akan kekurangan. Karena Tuhan sendiri yang berjanji,
Ketika kita beribadah dengan setia, dia akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, bahkan dia akan jauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Artinya anak kita gak bakalan mati muda, saudara. Gak ada penyakit mematikan yang ada dalam kehidupan mereka kalau mereka setia beribadah. Mereka setia mengasihi Tuhan. Karena itu wariskan kesetiaan untuk mengasihi Tuhan. Hal selanjutnya yang perlu kita wariskan adalah kerinduan hati mereka melayani Tuhan melalui berbagai hal. Wariskan hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Nah, minggu lalu atau kapan saya lupa, saya pernah mengatakan kepada saudara, saya bilang ke anak-anak saya bahwa pelayanan pertama mereka kedua. Setiap kali ketika mereka masih kecil-kecil saya sudah ngomong. Saya sudah perkatakan ini dalam kehidupan mereka. Pelayanan pertama, kalian nomor 2. Dan saudaraku sekalian, apa yang saya ucapkan, saya selalu perkatakan, saya selalu ingatkan sedari mereka kecil. Ternyata itu menjadi satu warisan dalam diri mereka. Mereka rindu melayani, mereka bisa bayar harga melayani dan lain sebagainya. Bukan karena mereka itu anak pendeta, bukan. Kan ada banyak pendeta, banyak anak pendeta yang pernah saya tahu, pernah saya kenal, nggak melayani Tuhan, biasa-biasa aja, hanya ikut ibadah. Banyak anak pendeta teman-teman saya di luar negeri. Anak mereka tidak pernah kelihatan di atas panggung. Saya bilang, anak-anak nggak belajar musik dan lainnya, nggak. Mereka nggak punya minat. Nah saudaraku sekalian, tapi saya bersyukur ketika saya mengatakan pada mereka saya mewariskan bahwa pelayanan adalah hal yang sangat penting. Maka kerinduan untuk melayani itu tertanam dalam hati mereka. Nah saudaraku sekalian, kita bisa melayani Tuhan di dalam berbagai hal. Ya, khususnya saya sering menyebut bahwa kita bisa melayani Tuhan ya dalam 3D, 3D. Daya, saudara bisa pakai talenta, karunia, tenaga saudara. Saudara bisa membantu di dalam dana kalau memang Tuhan mempercayakan harta kepada saudara. Atau saudara bisa melayani melalui doa dengan menjadi seorang pendoa. Ya, jadi kerinduan untuk melayani Tuhan harus diwariskan kepada anak-anak kita. Dan yang kelima, wariskan hidup yang kudus. Kita perlu mewariskan hidup yang kudus kepada anak-anak kita. Kalau kita mau melihat generasi-generasi kudus ada di bawah kita. Mewariskan hidup yang kudus penting. Ibrani 12:14 mengatakan bahwa tanpa hidup yang kudus tidak satu orang pun bisa melihat Allah. Kalau kita punya anak, kita punya keturunan atau orang-orang sekitar kita hidupnya gak kudus, mereka tidak pernah bisa mengalami Tuhan, tidak pernah bisa mengalami kuasa Tuhan, tidak bisa mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak pernah akan melihat Tuhan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu sangat penting kita mewariskan ya hidup yang kudus kepada mereka. Yang keenam, wariskan hubungan baik dalam keluarga dan dengan orang lain. Saudaraku sekalian, kalau kita tidak bisa mewariskan hubungan baik dalam keluarga, artinya anak-anak kita melihat, kita dengan orang tua ribut melulu, dengan anak ribut melulu, dengan tetangga ribut melulu, dengan sanak famili ribut melulu. Kalau kita tidak mewariskan hubungan baik kepada anak-anak kita, nanti anak-anak kita akan begitu. Dia akan menjadi orang yang punya banyak musuh, sulit bergaul, sulit berteman, sulit punya teman banyak. Dia akan menjadi orang yang selalu melukai orang lain, melukai keluarga, melukai teman-teman. Oleh sebab itu mari wariskan hubungan yang baik di dalam keluarga. Anak-anak melihat, oh papa mama saya hubungan baik ya. Oh dengan paman saya, tante saya baik ya. Oh dengan tetangga baik, dengan teman-temannya baik. Wariskan ya,
Yang ketujuh, wariskan kejujuran. Wariskan, ya, bisa dipercaya kepada mereka. Sehingga ketika mereka jujur, mereka akan diberkati. Ketika mereka jujur, mereka menjadi orang yang dipercaya. Itu penting. Masa depan mereka pasti ada. Saya mendengar 2 kalimat ini dari 2 orang sejak saya masih sangat kecil, sejak saya remaja. Om saya, ya, yang menjadi komisaris di beberapa perusahaan waktu dia masih muda. Yang waktu saya kuliah saya sempat tinggal di rumahnya. Dan papi saya, dia mengatakan selalu 2 kalimat yang hampir sama. Jadilah orang yang jujur dan bisa dipercaya oleh orang lain. Di mana saja kamu ada, kemana saja engkau pergi, jadilah orang jujur. Dan saudaraku sekalian, dia berkata, kamu akan melihat masa depanmu terjamin kalau engkau jujur. Jadi selalu, ya, waktu saya masih kecil, om saya dari Jakarta ke Kalimantan, ketika dia ngobrol, dia selalu ngomong, Niko ingat ya, belajar jadi orang jujur. Saudaraku sekalian, sampai dia pensiun, ya, namanya masih ada di dalam perusahaan. Dan dia sudah bilang sama bosnya, cabut nama saya dari perusahaan. Sehingga fasilitas-fasilitas perusahaan itu saya tidak perlu dapat karena saya sudah tidak bekerja. Saya sudah pensiun. Saudaraku sekalian, namanya ada di 3 perusahaan. Walaupun dia pensiun. Karena perusahaan itu begitu menghargai dia. Dan fasilitas tetap diberi kepada dia. Umurnya mungkin udah mau kaucap, tapi dia masih tetap dihargai. Kenapa? Dia kenal sebagai orang yang sangat jujur yang pernah ada di dalam perusahaannya, tempat dia bekerja. Sampai namanya tidak dicabut, tapi selalu dijadikan teladan. Selalu disebut, belajarlah seperti Bapak ini, jadilah seperti Bapak ini. Orang yang menjadi sejarah, bukan karena karyanya yang besar. Bukan orang yang mendatangkan keuntungan yang terbesar bagi perusahaan, enggak. Tapi menjadi orang yang paling jujur yang pernah ada di perusahaan tersebut. Jadi wariskan saudaraku, kejujuran kepada anak-anak saudara. Sehingga saudara melihat mereka menjadi generasi yang jujur dan mereka menjadi kebaikan bagi banyak orang. Yang ke-8, wariskan. Bisa mengampuni, bisa melepaskan pengampunan. Itu penting. Karena ketika anak-anak kita, orang-orang sekitar kita bisa mengampuni orang lain, maka dia punya kesalahan dan dosa akan selalu diampuni oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Oleh sebab itu wariskan pengampunan, kemampuan bisa mengampuni ya kepada anak kita. Kenapa? Karena ketika anak-anak kita, orang sekitar kita bisa mengampuni, maka dia pasti hidup bahagia. Hidupnya ada sukacita, hidupnya ada damai. Tapi kalau seseorang yang tidak bisa mengampuni, nggak pernah bisa hidup bahagia sungguh-sungguh. Nggak bisa hidup, ya senang. Kenapa? Maksudnya karena selalu ada ganjalan. Ketika dia tidak bisa melepaskan pengampunan, ada kekecewaan dan kepahitan. Kalau ada kekecewaan, kepahitan dalam kehidupan saudara, gimana saudara bisa bahagia sih? Gimana ada sukacita dalam diri saudara? Padahal sukacita ada di dalam Tuhan. Tapi masalahnya adalah kita gak pernah bisa merasakan sukacita. Hanya gara-gara kita gak mau ngampuni. Ini yang perlu kita wariskan saudara. Ada banyak lagi, tapi saya merasa 8 hal ini sangat penting. Amin. Nah, ketika kita bicara mewariskan, mari saya ajak saudara melihat proses dalam mewariskan nilai-nilai rohani ini. Ada 4
proses, 4 sarana kita bisa mewariskan ya nilai-nilai rohani kepada keturunan kita, kepada orang sekitar kita. Yang pertama adalah melalui contoh hidup atau keteladanan. Saudara sekalian, mewariskan ya nilai-nilai rohani atau warisan rohani ini tidak bersifat instan, saudaraku sekalian, kayak kita masak Indomie gitu loh. Ya, 5 menit kelar, udah bisa makan. Ya, dalam 10 menit udah kenyang. Enggak, saudaraku. Untuk mewariskan nilai-nilai rohani ini membutuhkan waktu dan usaha dari saudara sebagai orang tua atau sebagai seorang pemimpin. Saya berbicara kepada anak-anak, kepada para leaders dalam kelompok sel minggu lalu, Senin kemarin. Saya bilang bahwa sebagai pemimpin ya kelompok sel, mereka punya anak-anak rohani loh. Mereka perlu, dan mereka harus mewariskan nilai-nilai rohani mereka kepada anak-anak yang mereka pimpin. Mereka harus mewariskan nilai-nilai rohani, perkara-perkara rohani kepada anak-anak kelompok sel mereka. Itu anak-anak mereka, itu orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup mereka. Ya. Nah, melalui apa? Melalui teladan. Ya. Maksudnya adalah saudara itu harus memperlihatkan, saudara harus menunjukkan nilai-nilai rohani saudara kepada anak saudara. Atau kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Melalui apa? Melalui perbuatan saudara, melalui perilaku saudara. Dengan kata lain, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, saudara harus memperlihatkan kepada mereka sebuah teladan. Karena anak-anak atau orang-orang di sekitar saudara akan lebih mudah mencontoh ya apa yang mereka lihat daripada sekedar mendengar nasihat melalui kata-kata saudara. Akan lebih mudah mereka melihat ya, oh begini, oh harus begini. Mereka lihat daripada mereka dengar aja. Ya, oleh sebab itu mengapa saya katakan kalau saudara ingin mewariskan nilai-nilai rohani kepada keturunan saudara, kepada orang sekitar saudara, wariskan melalui contoh hidup atau teladan. Yang kedua, saudara bisa mewariskan melalui persekutuan keluarga. Ingat, saya selalu mendorong ya saudara sebagai jemaat untuk melakukan PK. PK itu ada singkatan dari Persekutuan Kelompok Antioquia. Ya. Persekutuan Keluarga Antioquia. Jadi melalui mesbah keluarga, anak-anak atau sanak famili saudara bisa belajar. Mereka bisa melihat, mereka bisa belajar sesuatu. Bahwa ya persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting. Mereka bisa belajar pentingnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pentingnya membaca Alkitab dan merenungkannya. Penting menghadirkan Tuhan di dalam keluarga. Jadi ketika saudara mengadakan peka, persekutuan keluarga, saudaraku sekalian, jadi anak-anak saudara, sanak famili yang ada bersama saudara, tinggal bersama saudara, mereka lihat kok. Oh ternyata penting ya, bersekutu, beribadah pada Tuhan. Wah penting memuji, menyembah Tuhan. Ya, sehingga kalau kita bisa mewariskan hal-hal seperti ini, saudaraku sekalian, ya, saudara akan melihat anak-anak saudara itu berbeda. Yang ketiga, prosesnya melalui kesaksian pribadi atau pengalaman rohani yang saudara alami. Dari sekalian perbuatan Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kita yang kita lihat dan kita alami. Itu harus kita ceritakan kepada anak-anak kita. Itu sangat penting untuk kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena storytelling itu akan membawa dampak yang sangat besar. Ya. Cerita-cerita yang mereka dengar itu akan membawa dampak yang besar ya bagi seorang anak atau orang-orang di sekitar kita. Misalnya, ya, saudara ketika sudah mendengar kesaksian, rasanya gimana? Kita wow, luar biasa ya Tuhan. Wow, ternyata Tuhan bisa begini, Tuhan bisa berkarya gitu, Tuhan bisa melakukan itu, Tuhan bisa melakukan itu. Kita sendiri ketika mendengar, kita belajar sesuatu, kita dapat sesuatu. Nah, oleh sebab itu apabila anak-anak kita selalu mendengar kesaksian-kesaksian yang kita ceritakan, pengalaman rohani antara kita sama Tuhan kita ceritakan,
Anak-anak kita akan tumbuh rohani mereka, tumbuh iman mereka. Sedari mereka kecil mereka sudah tahu, oh ternyata Tuhan bisa begini, Tuhan bisa begitu. Itu menjadi modal yang besar, modal yang luar biasa bagi mereka ketika mereka bertumbuh besar. Menceritakan apa yang Tuhan kerjakan. Itu sudah Tuhan pesan sejak di dalam perjanjian lama. Saya bacakan ini ayat. Saudara boleh catat Ulangan, kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini perintah Tuhan. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Yang lebih menarik, Mazmur 78 ayat 3 sampai 4. Kita Mazmur 78 ayat 3 sampai 4. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jadi kalau kita ingin mewariskan nilai-nilai rohani, salah satunya melalui kesaksian-kesaksian yang kita ceritakan. Perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita, pengalaman-pengalaman rohani yang kita alami, ceritakan. Jangan bosan, ceritakan kepada anak-anak kita. Karena penting mereka mengenal Tuhan dari kita. Penting mereka bisa mengenal Tuhan itu ternyata bisa demikian, bisa begitu dan lain sebagainya. Itu akan menjadi kekuatan bagi mereka dalam pertumbuhan mereka. Amin. Yang keempat, melalui penekanan prinsip dan budaya keluarga. Saya sudah sampaikan bahwa saya tumbuh di dalam keluarga di mana harus ibadah. Kalau hari Minggu harus ibadah. Tidak peduli ya, gimana keadaan kita. Pokoknya mama saya selalu bilang, mami saya selalu bilang, gereja sampai, waktunya sampai kita berangkat gereja. Harus. Yang pertama. Yang kedua, makan. Waktu makan selalu doa bersama. Sebelum makan harus doa. Dengan kata lain, sebelum doa nggak boleh makan. Ya, tidak bilang siapa yang pertama sampai di meja, nggak peduli. Sebelum makan nggak boleh sentuh makanan. Ya, nggak boleh sentuh sendok, nggak boleh. Begitu selesai, amin, silakan. Itu budaya dalam keluarga kami. Itu prinsip. Jadi saudaraku sekalian, kita perlu selalu menekankan prinsip dan budaya dalam keluarga, ya, dalam banyak hal. Khususnya ya dalam nilai-nilai rohani. Karena anak-anak kita, sanak famili kita akan melihat, bahkan teman-teman kita akan melihat bagaimana nilai-nilai rohani itu mengalir keluar, terpancar keluar melalui kehidupan kita. Itu proses-proses kita mewariskan nilai-nilai rohani dalam kehidupan kita. Dan melalui 4 hal ini kita bisa mewariskannya. Nah saudaraku sekalian, kita perlu mengerti ya, bahwa apa yang kita lakukan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita itu bisa sangat amat berdampak bagi keturunan selanjutnya. Sangat penting. Apabila kita mewariskan keteladanan, yaitu hidup harus sesuai firman Tuhan. Kemudian kita mengajarkan prinsip-prinsip Alkitab kepada mereka. Buahnya, saudara akan lihat. Buahnya adalah kita akan punya generasi-generasi yang baik. Generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Generasi-generasi yang beribadah kepada Tuhan. Tapi apabila kita lalai, kita mengabaikan warisan nilai rohani kepada anak-anak kita lalai mewariskan teladan hidup yang baik. Hasilnya, saudara akan punya keturunan yang tidak baik. Saudara
akan punya keturunan yang nantinya bahkan akan merugikan diri mereka sendiri. Pada tahun 1900-an pernah diadakan sebuah penelitian tentang kehidupan anak-anak dan keturunan dari 2 orang sahabat yang sama-sama tinggal di kota yang sama. 200 tahun setelah meninggal, setelah mereka mati, ada satu institusi yang menyelidiki keturunan mereka. Saudara sekalian, ini merupakan sebuah kisah nyata, cerita nyata yang sungguh-sungguh terjadi. Kisah ini adalah hasil penelitian dari satu orang yang bernama Benjamin B. Warfield dari Princeton, Amerika. Cerita ini mengisahkan ada 2 sahabat yang hidup di abad ke-18, saudaraku sekalian. Penelitian ini memberikan perbandingan dari 2 keluarga. Yang pertama adalah keluarga Jonathan Edwards, yang kedua adalah keluarga Max Jukes. Mereka hidup di zaman yang sama, waktu yang sama, kota yang sama, dan juga mereka sekolah di sekolah yang sama. Yang membedakan keluarga ini adalah keluarga Jonathan Edwards itu menekankan hidup yang takut akan Tuhan. Sedangkan keluarga Max Jukes itu tidak menekankan hidup takut akan Tuhan. Dan anak-anak Max Jukes itu dibiarkan hidup semau mereka. Ini hasil mereka punya, ini risetnya dari penelitian tersebut. Ya, kita mulai dari kehidupan Jonathan Edwards, saudaraku sekalian. Dia lahir tahun 1703 di Windsor Timur, di Connecticut di Amerika. Dia hidup sama seperti saya bilang masanya dengan Max Jukes. Bedanya Jonathan Edwards ini mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dia hidup dengan takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan luar biasa, dia menjadi mahasiswa di Universitas Yale itu pada usia 13 tahun. Saking diberkati oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, dia punya prestasi yang luar biasa. Dia pernah menjadi rektor di universitas, sebuah akademi di New Jersey yang sekarang menjadi Princeton. Ya, beliau bahkan kemudian menjadi seorang pengkhotbah KKR di abad ke-18. Ya, seumur hidup dari Edward, saudaraku sekalian, dia konsisten, selalu menyerahkan hidup dan melayani Tuhan, selalu saudaraku sekalian. Dan dia menjadi berkat yang besar bagi bangsa-bangsa melalui khotbahnya. Ya. Dia menikah juga dengan seorang yang takut akan Tuhan, Sarah istrinya. Ya, yang luar biasa mereka dikarunia 11 anak. Kalau sekarang kita dengar, wow, 11 anak. Tapi di zaman dulu biasa saudaraku, ya. Nah, tapi yang menarik adalah Jonathan Edwards mendidik ke-11 anaknya ya dengan hati yang takut akan Tuhan. Dia mendidik anaknya untuk mengasihi Tuhan dan dia selalu mengantar anak-anaknya ke gereja setiap minggu. Kadang-kadang kita perlu belajar seperti Jonathan Edwards. Seorang tua, kalau engkau peduli dengan kerohanian anak-anakmu, peduli dengan masa depan mereka, antar mereka ke gereja. Jangan males antar anak kita ke gereja. Pada usia 20 tahun, Jonathan menulis sebuah prinsip hidup. Ya, sebuah ketetapan hatinya seperti saya bacakan untuk saudara. Setiap malam sebelum aku mengakhiri hari itu, aku bertanya pada diriku sendiri, sudahkah aku hari ini melakukan yang lebih baik dari kemarin? Ini statement, itu ada sebuah prinsip hidup dia yang setiap malam dia baca, dia pikirkan. Apakah hari ini aku telah melakukan lebih baik dibandingkan kemarin? Saudaraku sekalian, meskipun Jonathan Edwards itu sangat sibuk, setiap hari dia bangun jam 4.30 pagi untuk membaca dan menulis di perpustakaan pribadi dia, saudaraku. Walaupun dia sangat sibuk, tetapi Jonathan Edwards selalu bisa meluangkan waktu untuk anak-anaknya setiap hari. Berbicara pada mereka,
mengajar mereka, menceritakan maksudnya cerita Alkitab, menceritakan karya Tuhan, menceritakan bagaimana Tuhan bekerja di berbagai tempat dan lain sebagainya. Dalam penelitian dikatakan bahwa keluarga, keturunan Jonathan Edwards itu tidak pernah membebani negara 1 sen pun. Justru keturunan mereka itu memberikan kontribusi yang sangat besar untuk masyarakat. Setelah diselidiki saudaraku, dari family tree atau pohon keluarga dari Jonathan Edwards turun terus jalur keturunannya. Dia mempunyai 1000 keturunan. Di antara 1000 keturunannya, perhatikan, saya ada buat konklusi, ya, keturunannya punya prestasi. 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang terpilih menjadi sebagai senator Amerika Serikat atau anggota DPR, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal atau penulis buku terlaris. 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi atau pemuka masyarakat termasuk menjadi gubernur. 66 orang dokter, 135 orang editor, 1 orang penerbit, 100 orang lebih menjadi misionaris, 60 orang memiliki kantor publik, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat, 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat, 1 orang penilik keuangan Amerika Serikat. Saudaraku sekalian, ini adalah keturunan-keturunan dari Jonathan Edwards yang mendapat warisan nilai-nilai rohani. Saudaraku sekalian, coba kita lihat Max Jukes. Dia orang yang sejaman dengan Jonathan. Max Jukes adalah seorang ateis, seorang yang tidak takut Tuhan, dia tidak beriman, hidupnya itu tidak mempunyai prinsip, dia tidak percaya firman Tuhan dan lain sebagainya. Dia tidak pernah datang ke gereja. Dia tinggal di New York juga saudaraku sekalian. Ya karena dia seorang ateis, dia menikah dengan seorang ateis juga. Menikah dengan satu orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka berdua tidak pernah membawa anak-anaknya ke gereja. Tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka bahkan tidak mengizinkan anak-anaknya ke gereja walau anak-anaknya menginginkannya. Apa yang terjadi? Max Jukes menjadi seorang pemabuk. Gara-gara dia sering mabuk, dia tidak pernah punya pekerjaan tetap. Kebiasaan mabuknya itu membuat dia juga tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya. Hanya sedikit sekali waktu yang dia luangkan untuk keluarganya. Setelah diselidiki, dia mempunyai 540 keturunan dari family tree-nya. Dari pohon keluarga ada 540 keturunan aja. Dari keturunannya, perhatikan, 310 mati sebagai pengemis. 150 orang keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang dilakukan. Hukumannya rata-rata 13 tahun. 7 diantaranya adalah pembunuh. 100 orang lebih adalah drunken master atau pemabuk saudaraku. Ya. Dan banyak dari keturunannya yang wanita itu menjadi pelacur. Atau kerja di rumah bordir. Atau menjadi wanita yang tidak baik. Itu keturunan Max Jukes. Dan keluarga ini telah merugikan negara 1,25 juta US dollar atau sebesar 15 miliar rupiah pada abad ke-19. Keluarga Max Jukes ini merugikan pemerintah Amerika lebih dari jutaan dolar untuk biaya rehabilitasi mereka. Artinya mereka bukan saja tidak memberikan kontribusi tapi malah menjadi beban. Saudaraku sekalian, perhatikan, perbandingan yang jelas. Penelitian ini ada di mana-mana saudaraku sekalian. Ya, penelitian ini memberitakan 2 keluarga
yang sungguh berbeda. Boleh tinggal di kota yang sama, hidup di zaman yang sama, bahkan sekolah yang sama, dan mereka adalah pernah mereka kenal satu sama lain. Mereka adalah teman. Tapi apa yang mereka wariskan kepada keturunan mereka? Apa yang mereka wariskan kepada keluarga mereka? Itu berbeda. Jonathan Edwards mewariskan nilai-nilai rohani. Sedangkan Max Jukes sama sekali tidak mewariskan nilai rohani sedikit pun kepada keturunannya. Oleh sebab itu, hasilnya berbanding terbalik. Dari sini saya mengajak saudara untuk melihat pentingnya saudara mewariskan nilai-nilai rohani kepada keturunan saudara atau kepada orang-orang sekitar saudara. Mewariskan warisan rohani itu seperti para pelari estafet, saudaraku sekalian. Ya, kita seperti pelari estafet. Pada waktu kita menyerahkan baton atau tongkat estafet, itu harus diserahkan dengan pas, tepat. Kalau kita gagal menyerahkan itu baton atau tongkat estafet, dan contohnya dalam sebuah perlombaan lari estafet, tongkat diserahkan tiba-tiba temannya nggak bisa pegang dengan baik dan jatuh, dan mesti ambil lagi, maka itu akan mengurangi waktu mereka dan itu bisa merugikan tim secara keseluruhan. Jadi saudaraku sekalian, hari ini tongkat estafet rohani ada di tangan saudara. Kalau saudara tidak bisa menyerahkan tongkat estafet ini, baton ini dengan tepat, dengan benar, maka itu akan merugikan keturunan saudara. Merugikan orang-orang yang ada di bawah saudara. Karena itu, saya rindu saudara perhatikan pentingnya mewariskan nilai-nilai rohani kepada keturunan saudara. Kalau mereka hidup takut akan Tuhan, masa depan mereka akan diberkati. Membangun generasi rohani itu bukan sekedar menjadi tugas hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tetapi mewariskan nilai rohani itu juga merupakan bagian dan tanggung jawab pada orang tua atau orang percaya di mana saja mereka berada dengan status dan profesi mereka masing-masing. Dengan kata lain, bahwa mewariskan nilai-nilai rohani atau spiritual legacy ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau hari ini saudara punya anak, wariskan nilai-nilai rohani. Jangan abai, jangan lalai. Nanti saudara nyesel. Ingat, minggu lalu saya bilang begini, generasi pertama membangun kesuksesan. Generasi kedua menikmati kesuksesan. Ada kalanya generasi ketiga dan keempat merusak dan menghancurkan kesuksesan yang telah dicapai. Itu dalam kehidupan ini. Tapi apabila saudara bisa mewariskan nilai-nilai rohani kepada keturunan saudara, akan beda hasilnya. Hari ini mari, saudara bisa wariskan nilai rohani kepada anak saudara ataupun kepada cucu saudara. Saudara bisa wariskan nilai-nilai rohani kepada orang sekitar saudara. Kepada teman-teman saudara, kepada sanak famili saudara, kepada keluarga saudara yang lain. Bila mereka boleh melihat perkara-perkara rohani di dalam kehidupan saudara. Saat mereka melihat, mereka belajar. Saat mereka mendengar, mereka belajar. Dan saudara akan memberikan dampak yang luar biasa untuk mereka. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita datang kepada Tuhan saudaraku. Mungkin ada di antara saudara yang telah melakukannya. Saudara mengajarkan, saudara menghimbau. Anak-anak saudara, orang-orang sekitar saudara, sanak famili saudara. Atas perkara-perkara rohani.
Saudara mengajak mereka ke gereja, mengajak mereka berdoa, mengajak mereka baca firman. Ada di antara saudara melakukannya dengan serius dan sungguh-sungguh. Ada kalanya, ada di antara kita melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan serius. Bahkan mungkin ada orang tua yang sama sekali tidak mengajarkan, tidak mendorong anak-anak mereka untuk peduli dengan perkara-perkara rohani. Dengan kata lain, ada orang tua yang sama sekali tidak mewariskan nilai-nilai rohani kepada anak-anak mereka. Justru mereka mewariskan nilai-nilai dunia kepada anak-anak mereka. Jangan sampai saudara menyesal. Menyesal kenapa anak saya begitu, kenapa family saya begini. Jangan menyesal. Itu adalah tanggung jawab saudara. Kalau saudara ingin melihat buah yang baik, taburlah benih-benih yang baik. Kalau saudara ingin melihat generasi-generasi yang baik, benar, berhasil di bawah saudara, wariskan nilai-nilai rohani. Tabur perkara-perkara rohani dalam hidup mereka. Saudaraku sekalian, dunia dan segala isinya, Alkitab bilang akan berlalu. Yang tinggal tetap yang tidak pernah akan berlalu adalah kerajaan Allah. Pikirkan, apakah kita, famili kita, anak-anak kita, teman-teman kita sudah punya tempat dalam kerajaan Allah? Apa yang sudah kita investasikan dalam kerajaan Allah? Renungkan. Renungkan apa yang disebut dengan nilai-nilai kekal. Hari ini saya rindu setiap dari saudara bangun nilai-nilai rohani di dalam hidup Anda terlebih dahulu. Bangun perkara-perkara rohani dengan sungguh-sungguh dalam kehidupanmu. Sehingga saudara bisa mewariskannya kepada keturunan saudara. Bisa mewariskan kepada orang-orang yang ada di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa bangga. Ketika saudara melihat di dalam family tree, di dalam pohon keluarga saudara. Saudara bisa melihat catatan generasi-generasi saudara atau di bawah saudara. Orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang membawa dampak. Kalau saudara ingin melihat keturunan saudara adalah orang-orang seperti ini, mari wariskan nilai-nilai rohani, wariskan teladan yang baik, wariskan hidup yang benar. Renungkan. Renungkan saudara. Hamba berdoa Tuhan, menyerahkan firman-Mu. Engkau sendiri akan memberkati firman-Mu, mengurapinya. Sehingga firman-Mu Tuhan, itu akan tertanam dalam diri hidup setiap jemaat-Mu. Dan firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi mereka untuk terus mengerti apa yang benar, yang sesungguhnya, yang harus mereka lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Serahkan setiap mereka, berdoa, berikan mereka kekuatan dan berkati mereka. Sehingga setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu bisa dan mampu mewariskan nilai-nilai rohani kepada keturunan-keturunan mereka, kepada orang-orang sekitar mereka.
Sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat. Hidup setiap mereka boleh menjadi jalan sukses bagi orang lain. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman-Mu, berkati firman-Mu. Tuhan sempurnakan dalam diri setiap orang yang mendengar, percaya dan menerimanya. Mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus yang sungguh luar biasa. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.